Hai, hari ini kakak akan mengajarkan materi tentang cermin dan contoh-contoh soalnya, beserta full pembahasan. Nah, ikutin terus videonya supaya kalian semakin paham. Untuk cermin, kita akan belajar ada 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Untuk cermin datar, kalian ingat-ingat, ada N, yaitu banyak bayangan atau jumlah bayangan. Kemudian ada alfa, yaitu sudut apit dari cermin. Dan kemudian untuk cermin cekung dan cermin cembung, ada juga istilah jari-jari, jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan, tinggi benda, tinggi bayangan, dan perbesaran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cermin datar. Nah, coba kalian lihat nih, ada kucing yang bercermin. Sifatnya untuk cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak bendanya, tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya, kemudian berkebalikan, yaitu bagian kiri menjadi bagian kanan dan sebaliknya. Rumus apa aja sih yang digunakan di dalam cermin datar? Pertama, bila ada 2 cermin, maka jumlah bayangan yang dibentuk rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat dibagi alfa derajat ya. Nah, N ini tadi adalah jumlah bayangan, alfa derajat adalah sudut yang dibentuk oleh 2 cermin, kemudian kita kurangi dengan 1. Jadi 360 derajat per alfa derajat dikurangi 1. Kemudian rumus yang kedua adalah tinggi cermin minimal, yaitu setengah dikali tinggi benda. Nah, tentunya kalian sudah paham 2 rumus untuk cermin datar. Yuk, kita sekarang mengerjakan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, terdapat 2 buah cermin yang membentuk sudut 45 derajat. Tentukan jumlah bayangan yang dapat dibentuk oleh cermin. Nah, yang diketahui adalah alfanya yaitu 45 derajat. Untuk jumlah bayangan, kita menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa derajat dikurangi 1. Kita masukkan alfanya ya ke sini ya. Sehingga N sama dengan 360 per 45 dikurangi 1. Kita hitung dulu yang pembagian. Sehingga 360 dibagi 45 sama dengan 8. Baru kemudian kita kurangi dengan angka 1. Hasilnya adalah 7. Sehingga bila ada 2 cermin yang membentuk sudut 45 derajat, maka akan menghasilkan 7 bayangan. Selanjutnya, untuk soal yang kedua. Sebuah benda berada 3 meter di depan sebuah cermin datar. Jika benda digeser 1 meter menjauhi cermin, hitunglah jarak benda dan jarak bayangan ketika benda tersebut telah digeser. Nah, kalau untuk cermin datar lebih mudahnya kita gambar dulu ya. Ini misalkan cerminnya, gitu ya. Nah, kemudian bendanya misalkan botol. Dia berada 3 meter di depan cermin. Kemudian dia digeser nih. Digeser sepanjang 1 meter. Ya, sehingga kita tahu jarak bendanya sekarang dari cermin adalah ya 3 ditambah 1, yaitu 4 meter. Nah, sifatnya adalah jarak benda sama dengan jarak dari bayangan. Maka bila jarak bendanya 4 meter, jarak bayangannya juga 4 meter dari cermin. Sehingga jarak benda dan jarak bayangan ketika benda telah digeser adalah 8 meter. 4 meter ditambah 4 meter. Selanjutnya, kita belajar lagi contoh soal yang ketiga. Tino memiliki tinggi badan 170 cm. Bila Tino bercermin di depan cermin datar, tentukan tinggi cermin minimum agar seluruh badan Tino dapat terlihat di cermin. Nah, kita tulis dulu. Tinggi badannya adalah 170 cm.
Karena kita ingin mencari tinggi cermin minimum, kita menggunakan rumus tinggi cermin sama dengan setengah dikali tinggi badan. Kita masukkan nih tinggi badannya ke sini ya. Jadi setengah dikali 170. Maka tinggi cermin minimum adalah 85 cm. Selanjutnya kita belajar tentang cermin cekung. Perhatikan terlebih dahulu untuk gambar cermin cekungnya ya. Nah, ini cermin cekung ya. Seperti ini gambarnya. Yang ini adalah bagian depan, yang di sini adalah bagian belakangnya. Ya, dia bentuknya cekung seperti ini. Nah, misalkan di sini ada titik pusat, kemudian ada garisnya. Kemudian di dalam cermin cekung ada F, yaitu titik fokus. Jadi, kemudian F ini kita tarik juga jarak yang sama dari titik pusatnya. Nah, ini adalah R atau jari-jari kelengkungan. Apakah hubungan R dengan F? Ya, kita tahu dari gambar bahwa R sama dengan 2 kalinya jarak fokus. Ya, 1, 2. Maka R sama dengan 2 kalinya jarak fokus. Di sini paham dulu ya. Nah, kemudian kita belajar tentang ruangannya. Bila antara pusat cermin dengan fokus, gitu ya, maka kita sebut ruangan 1 antara O sampai F. Kemudian antara F sampai R kita sebut ruangan 2. Jadi semua benda yang ada di sini kita sebut ada di ruangan 2. Kemudian setelah R dan seterusnya ini dinamakan ruangan 3. Selanjutnya di belakang cermin dinamakan ruangan 4. Nah, kemudian kita belajar sinar istimewanya ya. Nah, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya, akan dipantulkan menuju titik fokus. Ini sinar istimewa pertama. Sinar istimewa yang kedua adalah, nih, sinar datang menuju titik fokus, gitu ya, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kebalikan dari sifat pertama ya. Kemudian yang ketiga adalah sinar datang melalui titik kelengkungan atau jari-jari. Nah, dia akan dipantulkan kembali ke jalan yang sama. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang sinar istimewa cermin cekung. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang sifat bayangannya. Bila bayangan ada di ruangan 4, artinya bayangannya adalah maya. Nah, kalau di perhitungan nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian, bila bayangannya di ruang 3 atau di ruang 2 gitu ya, bayangannya adalah nyata. Dan hasil perhitungannya adalah positif. Nah, kemudian kakak akan menjelaskan cara singkat untuk mencari bayangan gitu ya, sifat-sifat bayangan. Nah, ini contohnya nih. Jadi, jumlah ruang benda dan ruang bayangan itu jumlahnya selalu 5, begitu ya. Sehingga bila benda diletakkan di ruang pertama, bayangannya pasti ada di ruang 4. Nah, ingat-ingat bahwa ruangan 4 itu adalah ruangan maya, bayangannya maya. Nah, kalau maya, dia pasti tegak. Ya, jadi maya berpasangan dengan tegak. Bayangan maya pasti tegak. Kemudian kita lihat nih, dari angka 1 ke angka 4, ini lebih besar. Jadi sifatnya adalah diperbesar. Coba kita lihat untuk benda di ruang 2. Benda di ruang 2, jumlah ruangannya tadi harus 5. Maka ruang bayangannya pasti ada di ruangan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ruangan 3 adalah ruangan nyata. Kalau nyata, pasangannya pasti terbalik. Gitu ya. Jadi nyata pasti terbalik. Kemudian kita lihat nih, 2 ke 3. Ternyata angka 2 ke angka 3 itu diperbesar. Maka sifatnya diperbesar. Gitu ya. Jadi nyata terbalik diperbesar. Bila benda di ruangan 3,
maka bayangannya ada di ruangan 2. Nah, kita lihat nih, 2 adalah ruangan nyata. Kemudian sifatnya pasti terbalik. Dari 3 ke 2 ini diperkecil, angka 3 ke angka 2, jadi lebih kecil. Jadi ini sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bila benda ada di R, dia tidak terbentuk bayangan. Bila benda ada di R, nah di jari-jarinya, maka bayangannya juga terbentuk di R. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, kalian tentunya sudah paham sifat-sifat dari bayangan yang bisa dihasilkan di cermin cekung. Selanjutnya, kita belajar contoh soalnya ya. Contoh soal sebelumnya kita belajar rumusnya dulu nih. 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si, gitu ya. So ini adalah jarak benda, Si-nya jarak bayangan. Kemudian untuk perbesarannya yaitu M sama dengan Si/So, kita berikan tanda mutlak. Ini adalah untuk berjaga-jaga bila Si-nya hasilnya negatif. Maka nanti semua yang ada di dalam tanda mutlak pasti nanti hasilnya positif. Supaya lebih paham nanti kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, jadi M itu ada dua cara. Cara mencarinya adalah Si/So atau Hi/Ho. Nah, ini kalian bisa lihat. F jarak fokus, So-nya jarak benda, Si-nya jarak bayangan, Ho tinggi benda, Hi tinggi bayangan, dan M adalah perbesaran. Nah, kita langsung bisa masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, sebuah pensil dengan panjang 12 cm diletakkan secara tegak 75 cm di depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 30 cm. Tentukan letak, ukuran, dan sifat bayangan. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal nih. Yaitu tinggi bendanya, panjang pensilnya atau tinggi bendanya yaitu Ho 12 cm, kemudian diletakkan secara tegak 75 cm di depan sebuah cermin cekung, ini adalah So-nya. So-nya 75 cm, kemudian fokusnya adalah 30 cm. Kita tulis dulu ya rumusnya, ada dua yaitu 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si. Nah, 1/F ini F-nya kita masukkan, sudah ada nih F-nya. Kemudian So-nya sudah ada 75. Si-nya kita cari gitu ya, kita cari. Caranya seperti apa? 1/30 sama dengan 1/75 ditambah 1/Si. Kemudian kita pindah nih, 75-nya ke sebelah kiri. Gitu ya, jadi positif kita pindah jadi negatif. 1/30 dikurangi 1/75 sama dengan 1/Si. Kemudian, ini penyebutnya masih beda. Kita menyamakan penyebut. Kita buat 150 penyebutnya ya. 30 ke 150 kakak kalikan 5. Sehingga hasilnya 5/150. Kemudian 75 supaya jadi 150 kakak kalikan 2. Maka hasilnya adalah 2/150. Nah, di sini baru kita bisa kurangi pembilangnya ya. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3/150 sama dengan 1/Si. Baru kita balik. Yang kiri kita balik, yang kanan kita balik. Ya, jadi Si/1 atau Si gitu ya sama dengan 150 dibagi 3. Hasilnya adalah jarak bayangannya 50 cm. Rumus yang kedua adalah perbesaran sama dengan Si/So atau Hi/Ho. Kita masukkan ya. Si-nya sudah ditemukan 50, kita masukkan. So-nya diketahui di soal 75 sama dengan Hi/Ho-nya diketahui di soal yaitu 12. Kemudian kita sederhanakan dulu nih supaya lebih mudah. Kita bagi dengan angka 25 ya. Sehingga 50 dibagi 25 sama dengan 2, 75 dibagi 25 sama dengan 3.
2/3 sama dengan Hi per 12. Kita kalikan silang. Seperti ini ya. Kita lihat ya. Kali silang nih. 12 dikali 2 gitu ya. Sama dengan 3 dikali Hi. Kemudian 24 sama dengan 3 Hi. Cari Hi-nya adalah 24 dibagi 3. Sama dengan 8 cm. Maka sifat-sifat bayangannya adalah letaknya 50 cm di depan cermin. Ingat ya, ini sinya positif hasilnya. Maka bayangannya adalah di depan cermin. Kemudian ukurannya adalah 8 cm, tingginya 8 cm. Sifatnya apa? Bila dia positif, maka kita sudah tahu nih, positif itu bayangannya adalah nyata. Nyata berpasangan pasti dengan terbalik. Kemudian ukurannya dari 12 ke 8, jadi diperkecil. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Anggun meletakkan paku 8 cm di depan cermin cekung dan bayangan paku yang terbentuk adalah 3 kali lipat lebih besar. Tentukan jari-jari kelengkungannya. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui yaitu So-nya, ya, meletakkan paku 8 cm di depan cermin. So-nya 8 cm. Kemudian perbesarannya adalah 3 kali, gitu ya, 3 kali lipat. Jadi kakak tulis M sama dengan 3 kali. R-nya ditanyakan. Ingat-ingat bahwa R-nya adalah 2 kali F. Maka kita cari dulu F-nya. Dengan rumus 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si. F-nya tidak ada. So-nya sudah ada nih, 8. Si-nya juga belum tahu. Makanya kita pakai rumus yang kedua supaya lebih mudah lagi. M sama dengan Si per So sama dengan Hi per Ho. Nah, kakak pakai rumus yang pertama aja ya. M sama dengan Si per So gitu ya. Karena yang diketahui Si-nya. Hi dan Ho kita tidak tahu ya, kita abaikan yang ini. Jadi, kita masukkan M-nya 3 sama dengan Si per 8. Nah, kita kalikan nih. 8 dikali 3 sama dengan Si. Hasilnya jarak bayangannya adalah 24. Nah, sekarang So-nya sudah tahu, Si-nya sudah tahu. Maka kita bisa mencari F. 1/F sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Jadi 8 kita samakan ke 24, kita kalikan 3, maka 1/F sama dengan 3/24 ditambah 1/24. Jadi 1/F sama dengan 4/24. Kemudian kita balik ya, maka F per 1 gitu ya, atau bisa dibilang F sama dengan 24/4. Maka F sama dengan 6 cm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah R-nya. R atau jari-jari adalah 2 kali dari F, 2 kali 6. Maka jari-jarinya adalah 12 cm. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Suatu benda diletakkan di depan cermin cekung dan menghasilkan bayangan 2 kali lipat lebih besar. Tentukan jarak benda dan jarak bayangan bila jari-jari cermin adalah 12 cm. Kita tulis dulu yang diketahui adalah M-nya. Diperbesar ya, menghasilkan bayangan 2 kali lipat lebih besar. Ini artinya M. M sama dengan 2 kali. Kemudian jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, jari-jari adalah 2F. Maka kita tahu F-nya adalah 6 cm. Maaf ya, ini R-nya harusnya 12, ini kakak salah tulis ya. Jadi R-nya sama dengan 12 cm. F-nya adalah 6 cm. Nah, selanjutnya kita tulis rumusnya. 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si. Gitu ya. Nah, M sama dengan Si per So atau Hi per Ho. Gitu ya.
Kita pakai rumus bantuan yang kedua karena so-nya belum tahu, si-nya belum tahu, gitu ya. Kita masukkan dulu rumus M-nya. 2 sama dengan si per so. Nah, kita buat seperti ini, kita kalikan nih. 2 dikali so sama dengan si. Maka si adalah 2 so, gitu ya. Kemudian kita substitusi ke soalnya, ke rumusnya, sesuai dengan soalnya ya. Jadi 1/6 sama dengan 1 per so ditambah 1 per si. Nah, si-nya ini kakak ganti dengan 2 so, supaya kita bisa mencari. Kalau ada 2 variabel, nanti kita tidak bisa menemukan jawabannya. Kita jadikan satu variabelnya yaitu so, gitu ya. Nah, kalian perhatikan, penyebutnya so, satunya 2 so, ya. Ini berbeda penyebutnya, kita samakan nih, ya. Tidak boleh 1 ditambah 1, so ditambah 2 so, ini tidak boleh. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Caranya adalah dijadikan 2 so. So ke 2 so kita kalikan 2. Maka hasilnya 1/6 sama dengan 2 per 2 so ditambah 1 per 2 so. Nah, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 2 so, kita baru bisa tambahkan pembilangnya, ya. Jadi, 1/6 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2 so. Kemudian kita balik ya, sehingga 6 atau ini 6/1, kita balik jadi 6 sama dengan 2 so per 3. Kita kalikan ya, 6 dikali 3 sama dengan 2 so, maka 18 sama dengan 2 so. So-nya kita bisa tahu yaitu 18 dibagi 2 yaitu 9 cm. Ini jarak bendanya. Sekarang kita cari jarak bayangan yaitu si. Si sama dengan dari persamaan ini adalah 2 so yaitu 2 dikali 9. Maka si-nya adalah 18 cm. Selanjutnya, sebuah botol diletakkan di depan cermin cekung sejauh 10 cm. Bila jarak titik api cermin cekung adalah 6 cm, tentukan sifat bayangan. Nah, ini nih muncul titik api. Jangan bingung ya, titik api itu sama dengan titik fokus dari cermin cekung. Nih ya, kita gambar dulu. Kakak menggunakan metode gambar dan rumus singkatnya tadi ya, berdasarkan tabel yang sudah kakak jelaskan. Nah, ini fokusnya ya, atau titik apinya adalah 6. Maka R-nya kita tahu adalah 12, 6 dikali 2. Nah, karena bendanya adalah 10 cm, maka letak bendanya pasti ada di sini nih, ada di ruang 2 ya. Nah, di sini. Misalkan bendanya di sini nih. Nah, ini ada di ruangan 2. Berdasarkan tabel tadi, bila benda ada di ruang 2, jumlah ruangannya masih ingat ada berapa? Jumlah ruangannya harus ada 5. Maka bayangannya pasti ada di ruangan 3. Nah, untuk bayangan di ruangan 3, sifatnya adalah nyata, terbalik, kemudian dari 2 ke 3 diperbesar. Angka 2 ke angka 3 kan lebih besar. Jadi diperbesar gitu cara mengingatnya supaya lebih mudah. Sehingga sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, sekarang coba kalian tentukan sifat dari bayangan melalui perhitungan. Coba kalian kerjakan sendiri di rumah ya, dengan rumus 1/F sama dengan 1/So ditambah 1/Si. Apakah jawabanmu sama dengan jawaban dari kakak? Nah, selanjutnya kita belajar tentang cermin cembung. Nah, ini sifatnya cermin cembung ya, kebalikan ya tadi dari cermin cekung. Ini belakangnya, ini yang bagian depan. Kemudian kita punya sumbu utama. Nah, untuk cermin cembung, ingat, fokusnya ada di belakang cermin. Maka nilai fokus itu selalu negatif. Ingat-ingat ya, untuk cermin cekung fokusnya selalu bernilai negatif. Meskipun nanti tidak diketahui di soal, tidak dibilang di soal bahwa F itu negatif, kalian harus menulis bahwa F-nya adalah negatif.
ya karena fokus cermin cembung ini ada di belakang cermin. Ini kemudian R-nya gitu ya. Nah, kita belajar sifat sinar istimewanya yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju fokus gitu ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju ke jari-jari kelengkungan akan dipantulkan melalui jalan yang sama. Nah, untuk sifat cermin cembung ada cuman satu, dimanapun letak benda, sifat bayangannya adalah selalu maya, tegak, dan diperkecil. Diingat-ingat ya, dimanapun sifat benda yang kalian letakkan di depan cermin cembung, sifat bayangannya cuma satu, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Sebuah lilin dengan tinggi 8 cm diletakkan secara tegak 20 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 30 cm. Tentukan letak, ukuran, dan sifat bayangan. Kita tulis dulu yang diketahui nih. H-nya yaitu tingginya 8 cm, kemudian So-nya 20 cm, kemudian fokusnya adalah ingat negatif 30 cm. Meskipun di soal tidak diketahui ya, karena ini cermin cembung maka F-nya selalu kita tulis negatif 30 cm. Ya, kemudian kita tulis dulu rumusnya nih. Seper F sama dengan seper So ditambah seper C ya. Nah, kita masukkan. F-nya kita masukkan nilainya juga ya, negatif ya. Jadi negatif 1/30 sama dengan 1/20 ditambah 1/C. Kita mau cari C-nya, jadi kita pindah ini ke sebelah kiri. Maka negatif 1/30 positif kita pindah jadi negatif. Negatif 1/30 dikurangi 1/20 sama dengan sepersi. Nah, ini penyebutnya belum sama nih. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita jadikan 60 saja ya. Sehingga 30 ke 60 kita kalikan 2. 1 kali 2 adalah 2. Maka negatif 2/60 dikurangi sama ya. 20 ke 60 dikali 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka negatif 2/60 dikurangi 3/60 sama dengan 1/C. Baru kita bisa hitung negatif 2, negatif 3. Jadi berapa? Jadinya negatif 5, gitu ya. Negatif 5/60 sama dengan sepersi. Baru kita balik ya, ini kita balik kiri dan kanan, kita balik atas bawahnya. Maka C sama dengan negatifnya tetap ya, negatif 60/5 sama dengan negatif 12 cm. Jangan bingung, C-nya boleh negatif loh. Negatif ini artinya dia bayangannya selalu maya kalau hasilnya negatif ya. Nah, sekarang kita tentukan perbesarannya nih. M sama dengan C per So sama dengan H per Ho. Kita masukkan ya. Nah, kita masukkan C-nya 12. Negatifnya hilang karena ada tanda mutlak ya. Tadi ingat, bila ada tanda mutlak, seluruh nilai negatif akan berubah menjadi positif. Jadi 12/20 sama dengan Hi per 8. Nah, kita sederhanakan dulu ini 12 dan 20. Hasilnya adalah 3/5 sama dengan Hi per 8. Baru kita bisa kalikan silang supaya lebih mudah ya. Sehingga 8 dikali 3 sama dengan 5Hi. 24 sama dengan 5Hi. Hi-nya adalah 4,8 cm. Dan sifatnya seperti apa? Bayangannya ya, sifatnya letaknya adalah 12 cm karena negatif dia di belakang cermin. Kemudian ukurannya adalah 4,8 cm. Sifat cermin cembung selalu satu, yaitu apa tadi? Maya, tegak, diperkecil.
kecil ya. Sesuai ya, karena ini negatif pasti maya gitu ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah cermin cembung dengan jarak fokus 9 cm membentuk bayangan dalam cermin pada jarak 6 cm dari cermin. Tentukan jarak bendanya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Fokusnya ingat kakak kasih tanda biru ya, warna biru. Supaya kalian ingat bahwa fokus itu untuk cermin cembung selalu negatif. Maka fokus sama dengan negatif 9 cm. Nah, kemudian kita tentukan nih, yang diketahui kan bayangan. Bayangan cermin cembung masih ingat selalu apa sifatnya? Ya, sifatnya selalu maya. Bayangannya selalu maya. Bila bayangan maya, maka sinya pasti negatif. Nah, lihat nih. Tidak diketahui di soal bahwa tidak ditulis bahwa ini negatif-negatif gitu ya. Tetapi kita harus tahu sendiri. Jadi kalian harus paham sifat-sifat dari cermin. Ya, jadi bayangan cerminnya maya, maka sinya kakak masukkan negatif 6 cm. Dari sini dulu paham ya, kenapa harus bertanda negatif. Nah, baru kita tulis ke rumusnya. Seper F sama dengan seper So ditambah seper Si. F-nya kita masukkan ya. Negatif 1/9 sama dengan seper So ditambah Si-nya negatif. Negatif 1/6. Nah, ini positif dan negatif berubah tanda menjadi negatif. Maka negatif 1/9 sama dengan seper So negatif 1/6. Kita pindah dulu nih ke sebelah sini ya. Jadi negatif 1/9, negatifnya pindah ke kiri ya, melewati sama dengan, jadi berubah tanda, ditambah 1/6 sama dengan 1/. So, nah kita mau samakan penyebutnya menjadi 18 ya. Maka negatif 2/18 ditambah 3/18 sama dengan seperso. Nah, ini kan sama nih. Penyebutnya sama ya. Sudah disamakan. 9 ke 18 dikalikan 2. Kemudian 6 ke 18 sama dengan 3. Ya, baru kita bisa kurangi atau ditambahkan. Yaitu negatif 2 kita tambah dengan 3. Ya, hasilnya adalah 1/18 sama dengan seperso. Ya, maka So-nya adalah 18 cm. Nah, selanjutnya kakak akan bahas tentang lensa. Semoga yang cermin ini kalian boleh paham, bisa mengerti. Bila kalian belum mengerti, silahkan tulis di komen. Bila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.